Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang insya Allah kita akan mencoba untuk memetakan ulumul Quran ya, memetakan ulumul Quranul Karim. Nah, jadi ulumul Quranul Karim, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Kita mulai mungkin dari ta'riful Quranul Karim ya, ta'riful Quranul Karim. Jadi definisi Al-Quran. Nah, definisi Al-Quran dulu. Nah, wa asyharu ta'rif dari Quran Karim. Jadi definisi Al-Quran yang populer itu adalah kalamullah ta'ala. Ya, kalamullah ta'ala. Jadi firman Allah Ta'ala al-munazzilu ala Sayyidina Muhammad SAW yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW bilafdil Arabi berbahasa Arab al-manqul ilaina bitawaturi yang sampai kepada kita atau teriwayatkan secara mutawatir al-maktubil masahif yang termaktub di dalam mushaf al-muta'abbid bitilawatihi membacanya ibadah al-mu'jiz bi aksar surah minhu ya mengandung mukjizat ya meskipun surat yang paling pendek pun mengandung mukjizat al-mabdu bi suratil Fatihah diawali surat Al-Fatihah al-makhtum di surat An-Nas yang diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, itu kurang lebih definisi ya asyharu ta'rifi li Qur'anil Karim. Definisi yang populer mengenai Al-Qur'an ya. Itu definisinya. Al-Qur'an ini juga sumber hukum Islam yang pertama tentunya ya. Sumber hukum Islam yang pertama. Ini sumber hukum Islam yang pertama yang tentunya wahyu ya, dia wahyu lafdan wa maknan. Nah, kitab ini tidak masuk yang kita kirim ya. Ini kitabnya nah ini kitabnya ya. Jadi Al-Marji Al-Ulumil Islamiyah. Ini mungkin nanti kita kirim PDF-nya ya, di Telegram ya. Kalau pas setelah inilah ya. Karena ini hanya di awal saja sih. Nanti kepakainya yang diterima itu nanti yang selanjutnya kajian. Kalau ini hanya awal aja, kodima aja ya. Sekedar memberi pengantar atau wawasan global saja mengenai ilmu Quran. Nah, jadi sumber hukum Islam Al-Quran itu wahyu lafdun wa ma'nan gitu ya. Mengenai sejarahnya dan sebagainya, saya kira itu nanti tinggal dibaca saja ya wawasan seperti itu insyaallah ya. Namun yang paling penting adalah di sini ta'rif ulumil Quran. Nah, ini definisi mengenai ulumul Quran. Nah, definisi ulumul Quran ini kalau kita perhatikan ya lidzalika arrafal ulama'u ulumal Qur'ani bi annaha. Nah, ini. Jadi para ulama ini mendefinisikan ulumul Quran sebagai sebuah ilmu tentunya al-mabahisul kulliyah allati tata'allaqu bil Qur'anil Karim min nahiyati nuzulihi wa tartibihi wa jamihi wa kitabatihi wa qiraatihi wa tafsirihi wa ijazihi wa nasihihi wa mansukhihi wa nahwi dzalika. Apa itu ulumul Quran? Nah, kata para ulama di sini secara umum definisinya adalah ulumul Quran itu al-mabahisul kulliyah
ya, pembahasan global atau pembahasan yang menyeluruh allati tata'allaqu bil Qur'anil Karim, yang berhubungan dengan Al-Qur'an Al-Karim min nahyati, dari sisi atau dari aspek nuzulihi, turunnya Quran, wa tartibihi, ya, tertib atau susunan Al-Qur'an, wa jamihi, pengumpulan Al-Qur'an, wa kitabatihi, penulisan Al-Qur'an, wa qiraatihi, qiraah, ya, qiraah Al-Qur'annya, wa tafsirihi, ya, penafsiran Al-Qur'annya, tafsir Qur'annya, ijazihi, kemujizatan Al-Qur'an, wa nasikhihi wa mansuhihi, ya, nasih dan mansuh, ya, ilmu nasih dan mansuh yang ada dalam Quran, wa nahwi dzalika, dan lain-lainnya. Ini kita gunakan Al-Marji Al-Ulumil Islamiyah, karya Dr. Muhammad Az-Zuhaili, adiknya almarhum Wahbah Az-Zuhaili. Nah, ini kurang lebih gambaran umum mengenai ulumul Quran itu seperti itu. Nah, selanjutnya nasy'atu ulumil Quran, ya, pertumbuhan ulumul Quran, wa tatawwuriha, dan juga perkembangan ulumul Quran. Nah, jadi nazal al-Quran Karim ala Rasulullah. Quran ini turun kepada Nabi Muhammad SAW. Wa amarahu rabbahu bitabliqin nas. Lalu Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada manusia. Ini sebagaimana dalam Al-Quran, ya, sudah ada firman-Nya, ya'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Jadi wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, ya. Wa in lam taf'al fama balagta risalatahu wallahu ya simuka minan nas, ya. Jika tidak engkau lakukan, nah maka ya risalah itu tidak akan sampai, gitu. Ila akhir ayat, ya, wa alam bisawab wallahu alam bil muradih. Nah, jadi waqama Rasulullah bitabligh kamil. Jadi Rasulullah ini menyampaikan secara sempurna Al-Qur'an, ya. Fa'adal amanah, menyampaikan amanat Quran, wa balagha risalah, menyampaikan ajarannya, wa nasal ummah, juga memberi nasihat umat, wa jahada fillahi haqqa jihadih, berjihad, berjuang, ya, di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Summa lahiqa birrafiqil a'la. Setelah itu Rasulullah beliau wafat. Wa amar Rasulullah kulla muslimin. Rasulullah memerintahkan setiap umat Islam an yakuma bidzalika, untuk melakukan apa yang tadi dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak nunggu Nabi Muhammadnya ada terus, tapi kita bisa ittiba, ya, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Faqala alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Ini populer sekali, ya, sampaikan dariku walau satu ayat. Kama amara Allah Ta'ala Rasulahu an yubayyina linnasi Qur'an Karim. Sebagaimana Allah juga memerintahkan Rasulnya, utusannya, menjelaskan kepada manusia mengenai Al-Quran yang mulia. Ini di dalam Quran disampaikan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Ya, kami turunkan kepadamu peringatan ini, Al-Quran ini, untuk memberi penjelasan kepada manusia manuzila ilahim, ya, ajaran yang diturunkan kepada mereka. Wa atar Rasulullah sahabatahu wa ummatahu al-bayan al-kamil, ya, al-bayan al-kamil binisbatis syarifah. Ya, Rasulullah ini juga menyampaikan, ya, penjelasan yang sempurna kepada sahabat, kepada umatnya, gitu, ya, dengan mulia. Ya, fatana qaluha anhu, maka setelah itu saling menyampaikanlah, ya, para sahabat dengan umatnya saling menyampaikan apa yang disampaikan tadi sebelumnya Rasul. Summa tanaquluha sahabah fima bainahum, saling menyampaikan. Summa tanaquluha tabi'un anhum hatta wasalat ilaina sahihatan nakiyatan kamilatan.
Jadi disampaikan terus menerus secara dari generasi ke generasi, dari sahabat, ya kan, Rasul ke sahabat, dari sahabat ke tabiin, tabiin ke tabiut tabiin, hingga akhirnya sampai ke kita secara sempurna, secara murni. Al-Quran ini karena dia mutawatir tadi itu. Walizalika kanat ulumul Quran bimana hal am ay awalul ulum allati zuharat fil Islam. Ya, karena itu ulumul Quran ya bimana umum merupakan awalul ulum, ilmu yang kali pertama allati zuharat fil Islam, yang muncul di dalam ajaran Islam, yang memang karena Al-Quran ini kan sumber ajaran yang pertama. Kama tama yazakasirun min ulumil Quran fi hadis sahabah. Sebagaimana juga banyak sekali ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran yang itu bisa diidentifikasi pada masa sahabat ya. Warsamat laha al-hudud wal ma'ani al-wadih. Para sahabat lalu menyusun aturan gitu ya, pemaknaan yang jelas bagi ilmu tersebut. Mislun rasmul Quran wa kitabati, seperti penulisan Quran ya, rasem dan ya rasem, ilmu rasem dan juga penulisan Quran, wa tadwini, pembukuan Quran, wa ilmu bi asbab ya, asbabin nuzul, mengenai pengetahuan mengenai asbabun nuzul, wal maki wal madani wa nasi wal mansuh, ayat makiyah, ayat madaniyah, nasi mansuhnya, wal ahkam Quran, juga hukum-hukum fikih yang ada dalam Quran, wa ta'wil muskil Quran, itu termasuk juga takwil kata-kata yang sama di dalam Quran, wa fadail Quran, wa arab sab'ah, wa qiraat, wal muhkam mutasyabih, wa ilmu qisas, ilmu qasas ya, Pak. Termasuk juga keutamaan Al-Quran, huruf sab'ahnya atau dialek ya, 7 dialek Quran, qiraatnya, muhkam, makna yang jelas, mutasyabih, makna yang mutasyabih, dan juga pengetahuan mengenai kisah-kisah umat terdahulu ya. Suman takalat sadil ulum ya, min talaqi safahi baina sahabati wa tabi'in ila kitabati wa tadwini min muntasifil qurnisani al-hijri. Jadi intinya akhirnya ilmu ini ya melalui transmisi lisan antara sahabat dan tabi'in itu sampai, baik berupa penulisan, penyusunan ya, sampai gitu ya, tersampaikanlah ya, yang itu memang terjadi pada kurun pertengahan abad kedua Hijriah. Nah itu nasy'ah ya, nasy'atu ulumil Quran wa tatawuriha. Jadi perkembangan dan juga kemunculan dan perkembangan ulumul Quran. Jadi perkembangan dan kemunculan ulumul Quran itu ya Al-Quran itu sendiri gitu. Jadi Al-Quran itu muncul, ya ilmunya juga muncul gitu ya. Nah selanjutnya anwa'u ulumil Quran, ulumil Quranil Karim, ragam ilmu-ilmu Al-Quran. Nah singkat cerita, yang pertama ada ilmu asbabin nuzul gitu ya. Ada yang namanya ilmu asbabin nuzul. Nah, ya bahsu an sababin nuzuli surati au ayah, yang mengkaji perihal sebab turun suatu surat atau ayat ya. Nah, itu seperti itu. Waktuha wa makan wa ghairu dzalik. Waktu dan tempat dan selain itu dan lain-lain maksudnya. Wa kada fihi Syekhul Muhaddis Ali ibni al-Madini. Nah, ini pada awalnya sabab nuzul Quran itu masuk terdokumentasikan oleh Syekh Muhaddis. Ya, ini cukup berjasa juga karena mereka ini para ahli riwayat. Lalu ada juga selain Ali al-Madini ada Ibnu Mutarrif al-Andalusi. Nah, ini Ibnu Mutarrif al-Andalusi, ada Syekh Abu Faraj
Abdurrahman ibni Ali Ali ibn Jauzi. Nah ini ya, terus ada dan seterusnya ya. Termasuk juga tubi aminha asbabun nuzul li Wahidi. Yang didokumentasikan asbabun nuzul ini oleh Imam Al-Wahidi, terus juga asbabun nuzul li Suyuti. Ada kitab asbabun nuzul karya Imam As-Suyuti. Kama waradat asbabun nuzul ma'abadi tafsir Quran inda tafsiril ayati wal idafiyah. Sebagaimana juga asbabun nuzul itu biasanya tercantum pada sebagian tafsir Quran ketika ulama tafsir itu menafsirkan Quran. Nah ini asbabun nuzul ya. Ya, asbabun nuzul, ilmu asbabun nuzul bagian dari ilmu Quran. Itu yang pertama. Ada beberapa ulama yang mendokumentasikan mengenai sebab nuzul atau sebab turunnya ayat itu. Lalu yang kedua, ilmu ijazil Quran. Ilmu mengenai mukjizat, ya, kemukjizatan Al-Quran. Nah, wa kadafihi kasirun minnal qudama. Jadi banyak sekali yang menulis ulama terdahulu mengenai ijazul Quran. Kalau khatib ya, al-Khattabi, kal Khattabi war Rumani war Razi wal Jurjani wal Bakilani wa ghairuhum dan lain-lain. Itu ulama-ulama yang menulis, ada Imam Al-Khattabi, ada juga Imam Ar-Rumani, ada Ar-Razi juga, Imam Ar-Razi, ada Imam Al-Jurjani, ada Imam Al-Bakilani dan lain-lain gitu ya. Memang objek kajiannya khosotal ijadil bayanil lugawi. Nah, gitu. Jadi dari sisi aspek bayan lugawinya. Lalu yang ketiga ada ilmu nasihil Qur'ani wa mansuhihi. Nah, ilmu nasih dan mansuh gitu ya. Di sini ditulis ilmu ini oleh minhum Maki ibni Abi Thalib ya. Maki ibni Abi Thalib, ada Abu Ja'far An-Nuhas, ya Ahmad bin Muhammad, ada Abu Bakar ibn al-Arabi, ada Abu Daud As-Sijistani, ada Abu Ubaidil Qasim ibn Salam Wasuyuti dan lain-lainnya. Juga ada ilmu ahkamil Quran ya. Wa fihi musannafati azimah. Ilmu ahkamil Quran ini ada karya-karya yang memang luar biasa, masterpiece. Mislun, contohnya seperti kitab Ahkamil Quran atau Ahkamul Quran li Ibnul Arabi. Kitab Ahkamul Quran Ibnul Arabi ini, Ibnul Arabi ini beda dengan Ibnu Arabi ya, beda. Ibnu Arabi Sufi dengan Ibnul Arabi Ahkamul Quran ini beda ya, beda cerita. Jadi beda orientasi juga gitu. Kalau Ibnu Arabi ya itu Sufi yang gitulah ya. Kalau Ibnul Arabi ini fuqaha ya. Juga ada Ahkamul Quran lil Jasos Ar-Raji, Ahkamul Quran lil Qurtubi, ini yang paling terkenal, Jamili Ahkamul Quran, Masya Allah ya. Ini lagi nyari modal ini untuk mengumpulkan ini Jamili Ahkamul Quran ini ya. Luar biasa itu. Jadi isinya itu Jamili Ahkamul Quran itu sistematis banget gitu. Jadi bahasan apa sih yang diperselisihkan di kalangan para ulama mengenai ayat itu Imam Al-Qurtubi langsung, beliau itu laksana apa ya istilahnya itu ya, langsung kayak statistik itu, langsung muncul gitu ya, pendapat pertama sampai 10 pendapat gitu ya, itu bisa muncul kitab itu, luar biasa. Ada juga Ahkamul Quran li Syafi'i. Imam Syafi'i juga punya ya, punya kitab Ahkamul Quran yang dinisbatkan kepada beliau. Walaupun memang tidak selengkap ulama yang lain. Karena Ahkamul Quran namanya juga ya. Kalau Imam Al-Qurtubi namanya Ahkamul Quran, tapi itu semua ayat dibahas. Tapi kalau Imam Asy-Syafi'i memang fokus ke ayat-ayatnya dan lain sebagainya ya. Ada juga ilmu Fadailil Quran. Ya. Ilmu mengenai keutamaan Al-Quran. Wa awala man sanafa fihil Imam Syafi'i. Yang pertama menyusun ilmu ini adalah Imam Asy-Syafi'i. Wa Abul Abbas Al-Mustaghfiri. Ada juga Wali Abil Husain Al-Wahidi, Mukhtasar Fihi, yang dirangkum
Kama sanawa fi Al-Hafidz Ibnu Katsir. Nah, Al-Hafidz Ibnu Katsir juga menulis wa al-haqahu bitafsiri, yang diikutkan di dalam tafsirnya kata baru kitaban mustaqillatan au fi muqaddimah tafsir. Yang keenam ada ilmu ta'wil, ya muskil, ya muskilil Quran. Nah, ini ditulis awal pertama kali ilmu ini oleh Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri. Ibnu Qutaibah. Terus yang ketujuh ada muhkam wal mutasyabih. Fihi kitabun mutasyabihul Quran lil qadi Abdul Jabbar alladzi haqqaqahul Ustad Ad-Doktor Adnan Zarzur. Nah, ini kitab kelas berat. Ini ada kitab namanya bicara soal muhkam mutasyabih. Ini muhkam mutasyabih ya. Nah, ada kitab namanya kitab mutasyabih Quran. Ini penulisnya Qadi Abdul Jabbar. Seorang Mu'tazili ya, kalau tidak salah beliau itu. Nah, ini sudah ada ternyata penerbitnya. Penerbit pentahqiq masa kini. Ada juga kitab Al-Juman fi Tashbihatil Quran. Ini li Ibni Nakia Al-Baghdadi. Ibni Nakia Al-Baghdadi. Ada juga ilmu Tarikhul Quran wa Tadwin. Ya, Tarikhul Quran wa Tadwin wa Nasuhu wa Kutabatu wa Rusum. Fihi kitab, ada kitab di sini Al-Masahib li Ibni Abi Daud As-Sijistani. Nah, itu. Beliau menulis tadi masalah ini di situ. Wa haqqaqahu wa tabahu ad-Doktor Asar Jafri. Ini sudah diedit, sudah ada editornya, proofreadingnya sudah ada ya. Juga sudah banyak dicetak. Ada Tarikh Quran di Doktor Abu Sobur Sahin. Terus juga ini udah ke sini ya, udah ke masa modern. Ada juga ilmu I'rabil Quran. Wa fi kitabun. Mengenai ilmu ini ada kitab, ada karya bertitel Imla ya Maman Nabi Rahman fi I'rabil Quran lil Akbari ya. Nama kitabnya panjang. Juga ada kitab Mushkil I'rabil Quran. Ini lima Ibni Abi Thalib. Terus ada Kama Ana Tafsiro Al-Bahrul Muhit li Abi Hayyan Al-Andalusi. Ini ada Abu Hayyan Al-Andalusi. Ini beliau menulis Bahrul Muhit ya. Kitab Bahrul Muhit ini. Yutabaru marja'an atau marji'an asasian lil wukufi ala wujuh i'rabil Qur'anil Karim. Jadi kitab Bahrul Muhit karya Abu Hayyan Al-Andalusi ini dianggap sebagai rujukan primer untuk memahami aspek-aspek i'rab Quran wa masailin nahwi, juga topik-topik nahwu, wal bayan fi ghoribi i'rabil Quran ya li Ibni Al-Anbari. Nah, kalau untuk topik-topik nahwu ini ada kitab namanya Al-Bayan fi ghoribi i'rabil Quran. Ini karya Al-Anbari. Terus juga ada ini masa yang terbaru ya, ada I'rabul Quran Karim, ada Ustadz Dr. Muhammad Thayyib Ibrahim dan sebagainya. Yang tak kalah penting juga ada ilmu tafsiril Quran. Ya, ilmu qiraat. Jadi ilmu tafsir dengan ilmu qiraat ini biasanya gabung ya. Karena kalau qiraat itu mengubah makna biasanya. Jadi ya digabung di sini. Nah, wahadani al-ulamani akhirani ahamu ulumul Quran. Jadi ada dua ulama di masa ujung, ada dua ilman ya, afan. Hadani ilmani ya, akhirani ahamu ulumul Quran. Jadi ilmu tafsir dengan ilmu qiraat ini dianggap sebagai dua ilmu terakhir ini
ya sebagai ahammu ulumil Quran. Jadi dua ilmu yang termasuk vital di dalam ulumul Quran. Wa aksaruhuma istiqlalan wa tasnifan. Ulama banyak menulis mengenai tafsir Quran dan ilmu tafsir dan ilmu qiraat ini dalam karya yang mandiri, karya yang terpisah dengan karya yang lain. Wa qad damma katsiran minal ulum syabiqah. Nah, ini ilmu ini keduanya dulunya itu masih gabung dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya, masih gabung dengan ilmu yang lain. Wasaufa afaradahuma bil bahsi. Nah, pada gilirannya akhirnya dua ilmu tadi terpisah dikaji dengan ilmu yang lainnya, ya. Oke, langsung ke bawahnya dikit. Kama yasuna isyarah huna ila ahamul kitabain yajma'ani ulumul Quran ijmalan duna tawasawu fi ilmain muhimain akhirain tafsir wal qiraat hadanil kitaban humar maraji ulumil Quran alal itlaq. Nah, jadi apa rujukan dari dua ilmu ini? Apa rujukan kitabnya kalau kita ingin belajar? Nah, ternyata memang sebagaimana kita ketahui bersama, ada dua kitab yang menjadi magnum opus dari tafsir dan qiraat ini, yaitu Al-Burhanu fi Ulumil Quran. Karya Imam Badruddin Muhammad ibn Abdullah Az-Zarkasi, lil Imami Badruddin Muhammad ibn Abdullah Az-Zarkasi, ya, atau Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasi. Ini sudah diterbitkan dan sudah banyak penerbit yang menerbitkan kitab ini. Yang kedua ada Al-Itqan fi Ulumil Quran lil Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Ini juga sama sudah diterbitkan, banyak sekali percetakan yang menerbitkan kitab ini. Nah itu ya kurang lebih mengenai ulumul Quran itu seperti itu. Jadi poin yang pertama berbicara soal definisi Quran tadi sudah disampaikan. Jadi mukadimah ulumul Quran kita ini untuk edisi hari ini. Definisi Al-Quran itu sendiri apa? Tadi sudah kita sampaikan, ya. Kalau Allah Ta'ala munazzil ala Sayyidina Muhammad bilafdil Arab al-mankul, ya, al-mankul ilayna bitawatur al-maktub bil masahib al-muta'abid bitalawatih mu'jiz aksar surah minhu al-mabdu bi suratil fatihati al-maktub bi suratil nasi. Nah, ini definisi Quran yang paling populer. Kalamullah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab, teriwayatkan secara mutawatir, terbukukan di dalam mushaf, membacanya ibadah, bernilai mukjizat meski hanya satu surat, diawali Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Adapun ulumul Quran, al-mabahisul kulliyah, pembahasan global atau pembahasan menyeluruh, allati tata'allaqu bil Qur'anil Karim, mengenai Al-Quran Al-Karim min nahiyatin nuzulihi wa tartibihi, dari aspek turun dan tartib, jam'i wa kitabati, pengumpulan dan juga penulisan, wa qiraatihi wa tafsirihi, qiraat dan tafsirnya, wa ijazihi wa nasikhihi wa mansuhihi, ijad, kemujizatan, nasih mansuhnya, wa nahwi dzalika dan lain-lain. Nah, untuk ulumul Quran sendiri itu terpecah lagi nanti jadi beberapa ilmu, ya. Ada ilmu asbabin nuzul, ada ilmu ijazil Quran, ada ilmu nasih mansuh Quran, ada ilmu ahkamil Quran, ada ilmu fadail Quran, ada ilmu ta'wil muskil Quran. Ta'wil muskil itu pemaknaan terhadap muskil, ya, terhadap kata-kata yang rumit, ya, kata-kata yang samar, rumit. Terus ada muka mutasyabih juga. Juga ada tarikh Quran, sejarah Quran, tadwin, kodifikasi, nasah,
ya, penulisan, kutab, rasam dan sebagainya. Ada juga ilmu irobil Quran, ada ilmu tafsir dan juga qiraat. Ya. Nah, untuk tafsir dan qiraat ini ada 2 kitab penting yang jadi perhatian para ulama hingga hari ini ya. Di perguruan tinggi di bidang ulumul Quran pasti ini 2 kitab ini dipakai. Al-Burhan fi Ulumil Quran sama Al-Itqan fi Ulumil Quran ya. Dan Allah nggak memberikan pahala ya pada guru Al-Fakir dulu pernah, walaupun nggak khotam ya, Al-Itqan fi Ulumil Quran itu pernah ngaji. Alhamdulillah. Nah itu beberapa ilmu ya yang bisa diulas mengenai ulumul Quran itu ya kurang lebih seperti itu ya. Nah untuk konteks kajian kita yang signifikan dibahas atau vital untuk dibahas karena kita mengikuti arahan dari Imam Asy'uti dalam Itmamud Diroyah. Nah maka kalau kita buka Itmamud Diroyah, silakan kitab Itmamnya dibuka ya. Bagi yang belum punya sabar, nanti juga insya Allah pada waktunya sampai ya kitab Itmamnya. Nah, di dalam kitab Itmamud Diroyah itu 2 ilmu ada di situ, ilmu tafsir wa ulumil Quran. Walaupun katakanlah dalam konteks asasian ya, elementer, konteks dasar. Tapi ini cukup bagus untuk memetakan ilmu ini bagi kita ya. Karena kalau belajar langsung ke kitab yang magnum opus tuh agak rumit juga ya. Bahasan ini mengenai ulumul Quran. Nah, gitu. Nah, ini juga diawali dengan definisi ilmu tafsir apa. Terus pembatasan bab ya. Ini dalam konteks tafsir itu ternyata ada muqaddimah, ada 55 ya bisa dibilang 55 bab ya dalam ilmu tafsir itu ya. Ada muqaddimah. Nah, muqaddimah itu bicara soal definisi Qur'annya, bicara soal suratul Thaifah, minal Qur'an mutarjamah misalnya, bahasanya seperti itu. Terus juga ada bahasan mengenai susunan ayat, susunan surat, itu ada bahasan seperti itu. Nah, terus juga bahasan mengenai perbedaan tafsir biroi, itu seperti apa, tafsir biroi, tafsir bil mansur misalnya, ragamnya itu ya. Termasuk juga asbabun nuzul, maki wal madani. Ada kajian mengenai maki wal madani. Terus juga ada ya, kajian lagi mengenai al-haduri was safari. Jadi ini bicara soal ayat yang diturunkan dalam kondisi safar atau non safar gitu ya. Terus juga pembahasan ayat yang nahari walaili, misalnya ayat yang turun malam, ayat turun siang, itu sampai segitunya. Juga pembahasan mengenai as-soifi, as-sitai, ayat yang turun pada musim dingin, pada musim kemarau. Termasuk juga nanti ada asbabun nuzul, ya dibahas juga asbabun nuzulnya. Termasuk bahasan mengenai awalu ma nazala minal Qur'an, ayat Quran yang paling pertama yang mana, akhiru ma nazala minal Qur'an lawannya ya. Kalau membahas yang awal, membahas juga yang akhirnya. Termasuk juga berbicara soal riwayat mutawatir wal ahad wasaj di dalam mushaf, di dalam bacaan Quran. Termasuk juga mengkaji mengenai syurutus sihhatil qiraah,
Ada juga bahasan mengenai qiraatun Nabi. Terus juga ada bahasan lagi mengenai arwah wal hufad, ya. Arwah wal hufad, jadi periwayat dan juga penghafal Quran. Itu siapa? Periwayat dan penghafal Quran itu di kalangan sahabat siapa saja. Lalu sedikit mengenai ilmu tajwid, walaupun tidak begitu detail, mengenai hamzah, mengenai mad, ya. Nah, termasuk juga ma yarji'u ilal alfad, ya, pembahasan mengenai redaksi-redaksi Quran. Itu ada redaksi gharib, ada redaksi mu'arrab, misalnya ta'rib itu, ya. Terus juga kajian mengenai al-majaz dalam Quran. Walaupun ini enggak detail, ya, ini hanya mappingnya saja Imam Asy'uti. Mapping, ya. Bahwa di dalam ulumul Quran itu ada bahasan ini loh. Nah, ini teh artinya begini gitu. Enggak sampai tenang, enggak sampai begitu dalam, ya. Ada juga ikhtisar wal hadf mengenai perihal peringkasan dan penghilangan redaksi itu gimana hukumnya. Termasuk juga ada bahasan mengenai iltifat, bahasan mengenai idmar, mengenai takrir. Wah, ini kesininya nyambung, agak sedikit nyambung dengan balaghatul Quran, sedikit, ya. Termasuk juga ada kaitan dengan fikul lughah. Fikul lughah, misalkan kayak lafadz mustarok, atau lafadz mutaradif, lafadz isti'arah, misalnya. Lafadz tasbih, bagaimana solusinya misalkan di sini. Termasuk juga kaidah-kaidah usul yang ini penting untuk memahami Quran. Nah, ini juga masuk dalam kajian di sini. Misalnya al-amul makhsus wal amul ladzi uridu bihi khusus, kaidah-kaidah gitu, ya. Termasuk juga ulumul Quran atau ulumul tafsir di dalam itmam itu membahas mengenai taksis, ya, taksis sunnati bil kitab, ya. Jadi mengkhususkan, ya, taksis as-sunnah pakai Al-Qur'an. Nah, itu gimana ceritanya? Insyaallah pada saatnya nanti dibahas. Ada lafadz mujmal, muawwal, mafhum, mutlak, muqayyad. Ada nasih mansuh. Ada lagi di situ. Ada bahasan juga dengan fasl wasl, ya, nyambung dan berhenti. Itu bagaimana itu? Ijaz, idnab, musawwah. Ini masuk ke balaghah lagi. Qasr, asma'ul fil Quran, ya, mengenai nama-nama Quran. Wa alqab, laqab-laqab dalam Quran. Itu seperti apa? Termasuk juga mubhamat, kata-kata mubham dalam Quran seperti apa? Itu bagian dari nahwu, ada kajian nahwunya juga. Nah, itu beberapa gambaran kajian yang ada di dalam Itmam Biroyah. Nanti insyaallah minggu yang akan datang itu masuk ke situ, ya, untuk kajian ulumul Qurannya. Jadi kajian ulumul Quran nanti mengkaji dari Itmam Biroyah. Pemetaannya dari situ kita. Itu dia sudah ringkas, bagus, ya. Jadi kita bisa ya, ibarat kita datang ke perpustakaan dunia Islam, Imam Asy'uti sudah menyuguhkan menu-menunya. Tinggal kita mau mengistiqomahkan diri untuk belajarnya saja. Baik, mungkin itu, ya, yang bisa Al-Fakir sampaikan untuk mukadimah atau pengantar dari ulumul Quran ini. Selanjutnya Al-Fakir kembalikan ke moderator, ya. Wallahu a'lam bishawab.